Ahi muqila ma yaqulu hadhihi durratal yatimah. Kila den dawono apa ngene. Kila den dawono apa ngene. Manute sapa iku yaqulu kang bakal ngrumat sapa man hadhihi durrata ing ikilah mutiara al yatimata kang yatim. Allah tikang latu jadu kang ora den temukan lahal yatimah apa qimatun nilai. Terus ketika Nabi lahir tentu kita tahu dalam keadaan apa? Yatim. Lalu antar malaikat bertanya, lalu siapa yang bisa merawat ini yatim yang enggak ternilai apa? Yang tidak ternilai. Allati la tujadul hakim. Maksudnya nilainya sangat tinggi. Qalat ngucap apa atuyuru pira-pira manuk. Nahnu te kita guna 10 bakal ngrumat kita ing Kanjeng Nabi wa naqtanimu lan merkoleh kita himmatahu ing cita-cita besare Nabi himmat cita-cita luhur ala himata kang agung. Qalat ngucap apa al-wahusy biro-biro kewan sing galak. Nahnu aula bidzalik. Nahnu te kita aula luwih berhak bidzalikal kafalah. Wa bidzalikal kafalah ngrumat Nabi likai nanala supaya merkoleh kita syarafahu ing kehormatan Nabi wa ta'zimahu lan ta'zim Nabi. Terus masalahnya ini sampean pokok iman innallaha ala kulli syai'in qadir. Terus kalau lebah saja bisa nyari bunga kemudian diatur sedemikian rupa menjadi madu dan mereka pulang ke rumahnya. Kalau menyusui ya menyusui anaknya, padahal mereka tidak punya akal. Maka tidak muhal kalau Allah mengilhami burung maupun hewan-hewan yang ganas untuk merumat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu mungkin karena logikanya tadi lebah liar tidak punya akal, tapi nyatanya ikhtiar untuk keluarganya sendiri, pulangnya ya di rumahnya tepat, aktivitasnya ya normal, semua bisa menjaga keluarganya. Apa susahnya bagi Allah kalau mengilhami hewan-hewan itu punya komitmen ingin merumat atau merawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti ini gak usah dianggap mukhal, dianggap tamami qudratihi ta'ala, tamami qudratihi ta'ala. Jadi ketika Nabi lahir itu semua kompetisi, semua kompetisi, mulai burung, mulai hewan-hewan, semuanya kompetisi ingin merumat Nabi. Kila dindawuno, lalu mereka ketika kompetisi kila dindawuno pengene ya ma'syarul umami, he sekalian umat. Uskunu. Bae mau. Ana sing anggota. Sajane anggota tapi uskutu menengo sira kabeh. Sing non gentos tak luwih gampang tak. Nggih, sing non gentos apa? Tak. Uskutu menengo sira kabeh. Fa inna wa monggo sak temne wa ta'ala qad hakama. Teman-teman sebagai keputusan sapa Allah Ta'ala bisa bikin hikmati ing dalam hikmah Allah Ta'ala sing dhisik al-qadimah ya kang dhisik ing zaman azali di anna nabiyahu kan sak temen nabi ini Allah rupane Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam iku yakunu bakal ana sapa kanjeng Nabi radhian dan susoni di Halimah ta kedue Sayyidah napa Halimah sifate Halimah al-Halimati kang welas asih napa al-Halimati kang welas asih. Terus Halimah pertama itu alamiah, di Halimah pertama itu alamiah, nama seseorang, Halimah kedua sifat. Suma'arodo mengkonuli berpaling anhu sangi Nabi Umarodiul Insi, pira-pira perempuan-perempuan sing nyusoni. 5 korona perkara sabakong disiap muafita yulwibi ing dalam rahasiane alam hoib. Minat sa'adati yaitu jadi kebejanan di Halimah ke Halimah binti Abi Zu'ab kang jadi putrine Abi Zu'ab. Artinya orang-orang Arab yang punya tradisi menyusui, belalah banyak yang enggak minat zaman itu untuk ikut menyusui putrane Sayyidah Aminah karena Allah sudah mendesain sedemikian rupa supaya yang minat hanya Halimah, supaya yang minat hanya Halimah. Yes, pangeran kersane ngono. Falamma wa amangka semangsane tumiba apa nazuruha apa peningalane Halimah alaihi ngatasi Nabi. Badarat mongko kesusu, tergegas sapa Aminah musriatan hale kesusu ilahi maring Nabi. Jadi ndelok Nabi nu langsung bergegas wa wada'at lan ngletakno sapa Halimah ing Nabi fi hijriha ing dalam pangkuane Halimah. Wa dhammat lan ngumpulno sapa Halimah ing Nabi ila sadriha maring dadane Halimah. Fahasyalaha mutabassima. Fahasya mongko mengsem hasa itu reaksi. Fahasya mongko reaksi napa ya. Radi buka mulut wong Arab nadalah krana arae Halimah sapa Nabi mutabassiman hale wong sing senyum. Fakor sama komat kumin sari sangking untune Nabi untuk depan wong Arab nak menistakurun apa nur lahi kau kang ketemu apa nur bersama iklan langit. Fahamalat mengkonggowo sopo Halimah ing Nabi laroh liha maring daerah Halimah
Ini dibawa ke Bani Sa'din, pokoknya tidak di suku Quraisy, dibawa ke keluarganya siapa? Halimah. Warta halalan budalan sapa Halimah fi iklan Nabi lah dia maring keluarganya Halimah. Kalau mawa salat mongko sumangsan itu mongko sapa Halimah fi iklan Nabi lah mukomiha maring daerah Halimah. Ayanat mongko buktena sapa Halimah barokatahu ing barokah Nabi ala abnaniha ing atase wedhus-wedhus Halimah. Jadi itu ajaib kulawan bolak-balik matur. Orang Arab itu kekuatan makanan pokoknya itu bergantung susu unta atau susu apa kambing. Jadi ukuran seseorang barokah itu jika orang itu datang kemudian susunya unta atau kambing sangat deras apa? Makanya ukuran pertama apa ayanat barokatahu ala akhnamiha. Jadi juga kalau Nabi perjalanan panjang itu ya ukurannya yang bawa unta itu 2 atau 3, selain gaji tunggangan juga itu sekaligus bawa makanan karena susunya bisa diminum dan mengandung makanan, selain minuman juga makanan, maksudnya bikin kuat. Makanya pertama kali barokahnya Halimah melihat ayanat barokatahu ala abnamiha. Wa kanat lan ana sapa Halimah kula yang meninggal saben-saben dina tutaro ningali sapa Aminah min sange Nabi, ningali burhanan ing bukti kebenarane Nabi. Setiap hari itu ngerti keajaiban. Wa tarfa ulang ngangkat sapa Aminah itu Halimah ya. Halimah lagu maring Nabi kodron ing derajat wasyanan lan keadaan sya'nan sebenarnya. Selalu tiap hari itu ada keunggulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatan darajat iku mlebu sapa Nabi fi khullatil lutfi ing dalem daerah aman daerah kasih sayang. Khullah maknane satu kawasan atau satu area, wal amani lan daerah aman. Jadi beliau penuh dengan kehangatan kasih sayang. Wadakhala lan manjing sapa Nabi sene akhwati sertane dulur-dulur Nabi, mesti dulur rodok napa dulur rodok ma'asyian sertane umume cah cilik. Niku mboke singkat cerita ketika Nabi mulai besar, beliau tiap pagi itu tanya, "Aina ikhwati?" Masyhur. Saudara-saudara saya di mana ya ibu? Oh, saudara kamu semuanya pengembala kambing. Terus kata Nabi, "Wah, saya ndak insaf itu saya ndak tahu diri, masa saudara saya kepanasan tenggene Sahara, kemudian saya santai-santai di rumah. Ini Halimah, saya takut kamu diculik karena kamu itu ganteng. Yang tinggal diculik ya mau nyulik wong kriting elek ya mau karena dulu itu zaman penculikan juga. Jadi nek ana wong ganteng itu diculik, Nabi Yusuf kan diculik. Nah, cak kriting elek ireng kan gak laku dijual. Jadi dulu itu kalau ada orang ganteng itu diculik. Jadi mulanya terus dari Halimah, kamu jangan ikut karena kamu ganteng, potensi diculik. Kalau anak-anakku sekitar orang sing doyan tidak awal hasil terus akhirnya Nabi ngendikan zaman itu Nabi sudah sakit ngendikan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi nubuahnya sudah kelihatan. Akhirnya Nabi diizini ikut menggembala kambing di Sahara. Fabe nama huwa niki mulai cerita. Fabe nama huwa ing dalam antara nulte Nabi data yaumin ing dalam siji tempo iku nain niku terpisah. Nain niku terpisah jauh. Anil auton saking perkampungan. Waton jamae waton kata sing ngene Quran wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anah. Jadi yan'auna mana apa? Jauh, napa? Jauh. Kata sing ngene Quran wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anah. Iku nain niku adoh banget anil autoni saking perkampungan. Isabgalah. Jadi Sayyidah Halimah ketika khawatir beliau cara saiki datang ke tempat pengembalaan itu jauh sekali. Ketika pas datang ke pengembalaan tadi, Sayyidah Halimah menyaksikan apa? Is'adwalah, dumadaan madhep alih ngatasi Nabi sapa salah satu nafarin, telung kelompok. Singkaan nawujuhum, kang koyok-koyok satu wajah salah satu nafarim asamsu srengenge wal qamar lan rembulan. Fantolako mongko mlayu fantolako mongko budalan sapa asyjani pira-pira cilik harupan Halim mlayu. Ketika melihat 3 malaikat yang kayak matahari dan rembulan, semua anak-anak lari. Tapi bahwa kefalan mandek sebuah Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ajiban hale wong sing terperangah, sing gawok. Jadi dulure rodok ya, saya ulang lagi ya, dulur di sini semuanya maksudnya dulur napa? Rodok. Wabih melayu, Nabi terkesima, Nabi cara saniki terpaku. Saat jauh mongko padha ngrubuhna sapa para salah satu nafar ing kanjeng Nabi alal ardi ing atase bumi ijaan kan ngrubuhna atau membaringkan khafifan kang ringan. Kemudian Nabi direbahkan secara perebahan yang halus. Wa syaqqu batnahu syaqqal latifah lan padha bedel sapa salah satu nafar batnahu ing wetenge Nabi syaqqan latifan lan bedelan sing halus.
Walhasil ini pertama Nabi dioperasi Syaqus Sodri apa? Dioperasi Syaqus Sodri. Ada ulama yang mengatakan sampai 3 kali, tapi ada yang mengatakan 2 kali. Ya satu peristiwa ini, kedua setelah mau Mi'raj, apa? Kedua setelah mau Mi'raj. Tapi ada yang mengatakan sampai 3. Jadi kita ngikuti yang umum saja. Yang jelas yang di antara pertama kali adalah peristiwa ini, apa? Peristiwa ini. Suma akhroju mongko nuli padha ngetokno sapa salah satu nafar qalba Sayyidi Waladi Adnan ing atine Sayyidi Waladi Adnan. Mesti atine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarahu lan padha jembarno sapa para malaikat. Mulane darani kitab syarah. Mereka menjembarkan atau meluaskan apa yang ada di matan. Darani apa? Syarah. Mulane alam nasroh laka sodro melapangkan apa? Dada. Melaratlah ya ayam itu jenenge lapang apa? Dada. Bojo elek ya syukur jenenge apa? Lapang dada. Ora jelas ya syukur jenenge lapang dada. Disikinil ihsani kelawan peso kang yaiku peso kebaikan. Wana zaulan padha buat sapa para malaikat saking Nabi hadas setoni ing jatah setan. Ya kalau balik matur, jadi kalau menurut Khatib Ali dalam Simtud Duror itu malaikat sama sekali tidak mengambil hadus seton karena desainnya Nabi Nur tentu tidak ada hadus seton. Tapi menurut ulama yang lain dan itu mayoritas tetap bisa diistilahkan, seorang bisa diistilahkan para malaikat mengambil hadus seton. Bagaimanapun Nabi adalah seorang manusia, tapi tetap hanya istilah apa? Hanya istilah karena hakikatnya Nabi adalah nur, apa? Tapi apapun nurnya Nabi tetap beliau didesain sebagai umumnya orang, umumnya manusia, sehingga beliau ya nyuwun sewu ya buang air besar, air kecil, beliau juga batuk, kadang-kadang beliau juga kadang sakit, disebut al-a'rad al-basyariyah. Tapi tentu semua itu tidak mengurangi derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata yang tepat itu bisa diistilahkan demikian apa? Bisa diistilahkan demikian. Seperti Nabi itu normalnya tidak butuh makanan karena sudah itu yutlimuni rabbi wa yasin, saya ini selalu dicukupi Allah. Tapi ya secara zahir beliau juga makan. Itu jenenge apa? Innama ana basyarum mislukum. Nabi tetap punya sisi yang seperti umumnya manusia, tapi tetap lakal basyar, tentu dengan segala keistimewaannya tetap lakal basyar, tidak seperti manusia. Tidak seperti ini. Wa naza'u min hadas syaiton alal a'rad al-basyariyah. Jadi tetap bisa diistilahkan, seorang lagi agak bisa diistilahkan, tapi bukan hakikat, tapi bukan. Itu kan seperti gini, Nabi itu Nabi akhir zaman, itu ya istilah, hakikatnya sebelum ada Adam sudah ada Nur Muhammad, ya selalu ada gitu ya. Wa mala'uhu bil khilmi wal ilmi wal yaqini wa ridwan. Wa mala'u lan padha ngebai sapa para malaikat ing Nabi bil hilmi lan sifat aris itu tidak gampang emosi. Wong Arab ndarane halim, ilmun. Orang yang enggak mudah emosi wong Arab ndarane halim, ilmun. Wal ilmi lan ilmu. Selain ramah juga alim. Ramah tok ke alim yang guyu. Resepsionis sing mau tugasnya guyu apa? Ribet kan guyu tugas no. Ya akeh resepsionis sing pinter yo akeh, tapi akhirnya tugasnya kan kon guyu. Ya akhirnya ribet kan wong ra sopan lah kudu di guyu, ora wong mletel lah kudu diguyu. Artinya resepsionis atas nama ilmunya ya mangkel, tapi tugasnya kudu guyu. Ini banyak anak muda sekarang berbujur ini, bujurnya tindakan itu kan. Mana kalau nanti numpak pesawat ya kantor kalau tak kerja dah, wajah Zui. Kamu gari kan ramah-ramah, mbak. Sama nanti bujurnya ya ramahnya. Akhirnya langsung berkembang, mangkel. Nah, sekarang tuh banyak guyu itu tugas, apa? Jadi senyum itu tugas. Sekali mulai kita asli ini, no? Senyumnya itu. Saya pernah di Parani Satpam UI. Tanyaannya lucu, Satpam UI itu. Gus, kata para Pak Kiai itu seuzon itu haram. Iya haram. Saya ini satpam, tugasnya harus. Jadi kadang kan mahasiswa kan banyak kuliah nggak sepeda apa pinjaman. Bahkan gak nita ini sepeda mana tadi. Berarti sepeda jejer dijajari sekunci kabeh. Wong dene lali sepeda disileh mau rupane piye. Kira kan ditangkap kan. Itu kalau pikiran satpam ada apa ini kan? Kok semua sepeda dicoba? Karena memang tugasnya harus. Jadi era modern itu ribet, senyum ya tugas, suzon ya. Nah, itu kali keamanan pondok, merengut.
Ngono santri metu wong tuane ada apa ini? Mengane pondok kene ora usah keamanan, tugas apa? Sungguhan. Cerita dari zaman akhir itu ono apa? Daripada menang mulang itu tugas. Mane banyak guru sing anake ora pinter, mergo mulange iku tugas. Karena mau maksud guru. Harusnya guru itu mental ya, ketika di rumah ya kita guru, di mana-mana ya guru, sehingga ngajari anak ya nyaman, ngajari orang yang enggak. Nah, yang kelas jadi guru yang baik, sekali mulai sudah ada guru. Jadi saya nak itu harusnya kan kalau dia bisa simpatik di kelas, juga harus bisa simpatik di rumah. Karena guru sebagai mentalnya, tapi enggak, ini guru sebagai tugas. Kalau mulang tertib, selamat pagi anak-anak, apa kabarnya baik pak? Baru mulai rambutnya menengok. Jadi kan tak kok, gimana kabar istri saya? Mereka gurunya tugas, apa gurunya? Ada banyak senyum yang tugas. Resepsionis itu ambil sopoy, senyum. Warwana nong meluai itu, apa yang bisa saya bantu pak? Mereka tugas. Paham ya, jadi dia jadi seruput, tapi sebenarnya waya ini apa? Kiamat. Wa mala uhulan padha ngebeki sama malaikat ing kanjeng Nabi bil finik lan sifat kasih sayang wal ilmi lan ilmu wal yakin lan yakin waridwani lan ridho. Di antara sifat Nabi ridho, ridho bekasane Allah Subhanahu wa taala. Saute dibedel dipenuhi dengan hikmah wa a'adu lan padha balekna sapa para malaikat ing Nabi lamakan maring posisine Nabi. Walhasil semua yang harus di situ dikembalikan semua tentu kecuali hadus syaitan. Kalau itu dibuang, yang perlu dibuang ini hadus syaitan. Maka mangko jumeneng ngadeg sapa al-Habib sallallahu alaihi wasallam oleh jumeneng sawiyan khale apa rata apa sawiyan khale sesuai meneh utuh meneh lho sawiyan mana lho utuh meneh kama kau itu berperkara karena kang ana sapa nabi. Maksudnya kemudian nabi berdiri utuh lagi apa? Utuh lagi dari kata sawiyan sawa taswiyah itu semuanya kembali semua utuh semua. Faqalan moko dawuh sapa al malaikatu para malaikat ya Habibar Rahman, wong sing disayangi Allah sing Rahman. Lau alim tal, yang jelas ini dalam kesaksian Halimah. Saya ulang lagi dalam kesaksian Halimah. Dan Halimah itu menyaksikan semua. Makanya termasuk orang luar biasa karena beliau menyaksikan para malaikat mengoperasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian malaikat ngendikan ning Rasulullah ngeten, ya Habibar Rahman. Lau alim ta umpama ngerti sira mak ing perkara ira kang den kersakno apa mak jika kelan sira mlal khairi saking kaapian. La arep ta dene ngerti sira padroman hilatika ing kader sajate jenengan alal khairi alana ing atas wong liya. Kamane ya Rasulullah kalau kamu saja tahu ini semua rencana besar Allah untuk menunjukkan bahwa kamu nanti di atas semua orang. Paham ya begini Allah bahwa segala kebaikan ini karena kamu nanti didesain bahwa derajat kamu jauh di atas yang lain. Wasat talan bakal tambah siro apane farohan senenge wa sururon lan sami segede senenge wa bahjatan lan sinare wa nuron disaminu bahjah bahid manane sinar wa nuron gitu. Dan kamu akan selalu tambah ceria, tambah senang, tambah nur. Kalau berapa dia materi pokok ciri utama wong saleh itu gampang seneng mergo merengut itu paling gak bukti rapati ridho mek pondok. Ini semua ciri utama wong saleh wasat tafaruhau wa surura wa bahjatau wa nur. Ya Muhammad absyir seneng sira. Kapan musirat mongko teman-teman den gelar fil kainat ing dalam alam raya apa alam ulumika apa bendera-bendera ilmu. Muhammad kamu harus senang. Semua alam raya ini nanti akan menerima ilmu. Dengan tosak mangkit. Teng Amerika, teng Eropa, teng pundi-pundi ini semuanya ada nur Muhammad ya, semuanya ada nur. Sampeyan bayangno Kanjeng Nabi tiyang Mekah zaman risi ora ono WA, ora ono telepon. Iku zaman 1500 Masehi. Iku ning Indonesia wis kata Islam. Padahal perjalanan pesawat 10 jam. Di Amerika sekarang banyak Islam. Semua alam raya ini dipenuhi dengan nur Islam. Paling saat ini dunia yang dari Islam cara-cara di Korea Utara. Korea Utara itu diasingkan. Dan sekarang ini pangeran ketok Islam keramat. Negara yang menolak Islam itu diasingkan dunia. Dianggap ketinggalan di sana. Tapi yang menerima Islam dianggap negara maju karena dianggap toleransi apa? Di Vatikan sekarang ada masjid. Di Amerika malah banyak lagi. Bahkan pernah punya presiden yang anaknya orang Islam, Barack Obama. Ketika bapaknya jadi Barack itu. Cara mondok jadi Kang Barack ini.
ejaan Arabnya itu masih barokah itu. Itu dia ketika ikut TK di Jakarta, itu ikut TK Muslim. Ditulis barok. Paham itu, jadi itu pengiran. Bahkan sekarang di McGill itu, Islamic Studies itu orang biasa mengkaji Islam. Termasuk di Inggris biasa, misalnya ekonomi terbaik itu apa, yang nggak ada rentenirnya. Sesuai konsep Islam, mereka biasa diskusi seperti itu. Padahal mereka tetap non-Muslim. Ketika mereka ngeritik rentenir, ngeritik riba, ya mereka tetap mengatakan ekonomi terbaik itu ya Islam. Sehingga sekarang alhamdulillah beberapa bank juga menyediakan apa? Bank syariah. Ya meskipun nggak sempurna atau nggak mungkin sempurna, tapi sudah ada ikhtiar untuk mengakui sistem apa? Syariah, sistem apa? Syariah. Karena tetap ono bedanya. Karena kalau bunga itu nggak bisa berhenti, ya kalau bunga itu nggak bisa. Tapi kalau sistem B itu ya berarti tapi bisa berhenti. Ya berarti tapi bisa berhenti, itu beda. Saya pernah ketemu direktur bank muamalah. Jadi misalnya gini ya, saya mau ngambil kredit rumah, harganya 100 juta, harganya 100 juta. Nah bank ini kan butuh laba yang berupa laba lewat jual beli. Bank ingin laba 10 juta, apa? Bank ingin laba 10 juta. Nah, ini saya pernah ketemu direktur bank muamalah di Jogja yang bagian Jogja. Nah itu caranya begini. Kamu kan nggak punya uang, jadi terus datang, ya sudah, rumah ini tak jual ke kamu 110 juta. Jadi minawalil amri 110 juta. Cuma kamu bayarnya ngangsur. Setelah melewati 110 juta ya tetap berhenti, ya Pak? Meskipun belum lunas. Meskipun melewati waktunya ya tetap berhenti di 110 juta. Paham ya? Tapi kalau bunga kan enggak, kalau enggak ya terus. Jadi tetap dihentikan dinilai tidak. Jadi nanti kalau ngangsur itu ya sifatnya ngangsur, tanjim namanya, najim apa? Nyicil terus. Tapi tetap berhenti di 110. Nah, bank ya tetap jadi karena dari awal dia ngambil jadi 10 juta. Tapi nggak bisa melangkah itu. Ya tentu banyak yang kritik juga, ada sisa-sisa dia sudah namanya pilihan pasti ada yang kritik. Tapi saya pernah konfirmasi tetap lumayan karena nggak bisa naik lagi, ya Pak? Nggak bisa naik lagi. Tapi ya tetap jadi. Tapi nggak bisa. Nah selama ini kritiknya orang kafir kan innamal bai'u mislu riba. Kalau bunga ngambil laba, jual beli juga ngambil laba. Tapi pembedanya sebenarnya ada. Kalau laba berhenti, kalau bunga ada nggak berhenti. Ya nanti misalnya kalau orang ini nggak bisa melunasi 80 juta kok nggak bisa melunasi, ya tetap 110. Nanti baiknya dibatalkan, apa? Dibatalkan. Kalau ini terjual ya uangnya dia yang nggak perlu dikembalikan. Jadi nanti kalau nggak selesai ya baiknya diikolah, dibatalkan. Jadi tetap ada bedanya. Makanya sekarang kan beberapa kampus sudah mulai bikin fakultas ekonomi Islam, termasuk ya ekonomi syariah. Jadi emang, ya, tapi ya selalu ada yang provokasi, rono bedanya tadi bisa berhenti, apa? Bisa berhenti. Gue ngamati lah jari-jari, kalau nanti konsultasi kalian, karena ya kita di kepentingan. Ya tadi di Amerika, di Eropa ini, ya biasa ada diskusi. Kemudian ya mereka ngakui kalau ingin ekonomi dunia tidak gelembung harus menolak riba, karena kalau riba itu kan gelembung. Gelembung misalnya gini, saya punya uang 1 juta. Bank punya uang 1 juta dipinjam orang yang bunganya 100.000 per bulan. Itu setiap 1 tahun kan perasaannya sudah 1 juta kali 100 kali setahun. Berarti perasaannya punya uang 3 juta. Padahal nggak mesti yang kredit ini kelar bayar, tapi perasaannya. Nah, itu akhirnya kan ada gelembung apa? Ada gelembung. Jadi tidak hakikat. Yaitu yang mari dunia gampang kolab kan itu. Jadi misalnya kamu rentenir, ada orang utang kamu 1 juta, tiap bulan nambah 100.000. Perasaan kamu kan bulan ketiga berarti 1.300.000, bulan ke-6 1.600.000. Padahal yang utang kamu bisa saja mati, gak bisa nyaur. Berarti kamu punya tambahan itu kan gelembung sebenarnya, belum pastinya nyata. Nah beda dengan akad Islam sudah ya tadi akadnya. Jadi kalau ada orang ingin kredit mobil, ya ingin kredit mobil, bank itu belikan mobil itu. Jadi bank amanah misalnya kamu ingin Innova, ya dibelikan Innova, Innovanya dibeli dulu dari dealer, dibeli sama bank muamalah 300 juta. Terus dijual ke kamu 350 juta.
Paham ya? Terus kamu sanggupnya bayar, nyicil. Tapi tidak akan melangkah itu. Makanya nggak akan melangkah itu. Wong dia ngambil 50 juta hanya sebagai laba. Dan nanti kalau kamu tidak bisa lunasin, ya dibatalkan. Terus uang kamu dikembalikan. Ya, tapi kalau riba kan nggak apa, semakin nggak bisa nyaur naik terus. Jadi atafam mudah apa itu bedanya. Tapi kan ya sudah tentu ya seperti itu nggak lepas dari kritik. Tapi ya lumayan tadi karena berhenti tadi apa, berhenti dan memang jual beli ya tadi apa, banyak beli rumah atau beli mobil terus kamu sebagai pembeli. Terus dengan harga seperti itu terus bayar itu nyicil. Jadi kalau nyicil kamu cepat pun ya tetap 110 tadi. Nyicil misalnya terus itu di duit 110 ya dibayarkan ya tetap 110 memang jual beli sampai 3 tahun ya tetap 10 paribatannya sampai 5 tahun ya tetap 100. Nah, itu bedanya. Makanya zaman Nabi ya sudah ada kritik oleh mereka innamal bai'u riba. Terus Allah ngendikan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau bai' itu ada labanya dan berhenti. Saya ulang lagi apa? Berhenti. Ya, tapi kalau bunga itu tidak bisa berhenti. Tapi alhamdulillah sekarang hampir semua bank di dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu ada bank apa? Syariah. Ada apa? Islamic Bank itu diikut nginduk di ya sudah di seluruh dunia. Dulu profesornya sini Abdul Manan orang Bangladesh yang termasuk dapat Oscar itu orang Bangladesh yang termasuk dapat penghormatan itu. Jadi jadi ya karena tadi itu dianggap lebih realistis karena selesai selesai. Makanya harus dibedakan ya tapi tadi ya itu tentu nggak sempurna ya, masih ada kritik, masih ada, tapi kan ada ikhtiar ya, jadi barokahnya Nur Islam itu di seluruh dunia itu mengkaji Nur Islam ya, mengkaji di semua sistem dunia, orang di semua sistem dunia termasuk di Amerika itu kalau nangani sesuatu ya pakai Nur Islam meskipun mereka tetap non Muslim ya. Tadi misalnya harus cuci tangan, sering ngadepi penyakit harus cuci tangan, harus ini, tetap akhirnya ngakui bahwa jauh sebelum ada penyakit saran Kanjeng Nabi, tiap kamu bangun tidur kamu harus cuci tangan. Fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu aina batat yadaka, kamu tangan kamu kemana. Ada yang baca aina batat yaduhu ya, kalau tasnya berarti apa? Yadaka pakai alif. Itu Islam. Mulai dulu menyarankan apa? Terus mulai dulu ya sarannya Islam ya pakai air yang waris yang ngalir. Sehingga cara wong kuno nganggo padatan dulu, sekarang malah pakai keran. Itu jauh sebelum ada anjuran pemerintah pakai air ngalir, ujungnya santri itu biasa. Jadi banyak ilmu yang menurut mereka baru, cara santri itu ya biasa saja. Karena memang kita orang hidupnya kan sudah benar kita waras. Enggak benar kan nasib. Nah, pola hidup kita ini sudah waras, sudah bagus. Nah, soal solusi sosial malah gampang lagi. Saya beberapa kali ada orang konsultasi ke saya. Solusi sosial Islam lebih hebat lagi. Dari awal Islam menghentikan ta'amul wahid yakfi isnain wa ta'amus isnain yakfi arba'atan. Jadi satu orang punya rezeki itu harusnya bisa nanggung satu orang, 2 orang bisa nanggung 4 orang. Artinya kan kita biasakan misalnya konco akrab sing sitok kurang ditanggung temannya, satu keluarga yang kerja 2, satu rumah makan semua. Karena normalnya memang rezekinya orang 1 bisa menghidupi orang 2, orang 3, orang 4. Nah, yang menjadi kacau agama ini kan gini. Yang kacau menurut agama adalah apa? Jatah yang 4 tindak nung sitok itu mulai rusak kan. Nah, sekarang banyak orang rakus gitu. Wong tak nampak kok tindak wong loro. Iku mulai rusak iku. Paham yo. Wetenge lo didhisik, paham. Jadi sebetulnya berarti Islam itu kan to'amul waqid yakfi waktu amusnya ini yakfi arba. Itu malah walian. To'amul waqid yastaghrifu to'ama arba'atin. Itu kan ribet kan. Ya sangkum khusus pura pengeran. Nah bayangkan kalau itu pejabat, kerakusan terhadap aset negara harusnya menyebar terus dikuasai 1-2 orang, kayak apa kacaunya apa dunia ini.
Lah ya lagi-lagi semua itu Nur Muhammad, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ajaran sing halul muskilat, bisa mengurai problem. Maka kita buktikan bahwa kita yang Islam itu hidup kita stabil, hidup kita nyaman. Kalau enggak, ya bagian dari problem itu. Ya, bagian dari apa? Problem itu. Tetap kanjeng Nabi faqad musirat fil kainati a'lamu ulumit. Jadi meskipun di negara non muslim semuanya sekarang mengkaji apa? Islam. Terus dari para malaikat ya faqad musirat fil kainati a'lamu ulumit. Semua alam raya ini pasti nanti mengkaji ilmu Muhammad. Sekarang saudara Rasulullah ketika Amerika yang mengkaji Islam, Eropa juga mengkaji, semua mengkaji Islam. Wataba syarat. Lan dadi bunga al-makhluk tu biro makhluk dibutuh hingga kelan tekani sira. Walam yakolan ora tetep sapa seun perkara mimma sing perkara khalaqo kang gawe sapa Allah taala illa jaa kecuali teko apa li Amerika maring perintah sira Muhammad, perintah jenengan Muhammad to'an iku wong sing taat. Wali maqalati kaiku sami'an lan maring dawuh jenengan sami'an ngrungokno. Terus nanti alam raya ini semuanya tunduk pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin dunia tambah kacau itu tetap tambah butuh Islam. Kayak sekarang. Dari dulu tuh Islam menyarankan supaya hidup itu sederhana. Warung dunia kuat itu hampir wong rasa sederhana. Warung ono kekacauan ini lagi menyarankan hidup sederhana. Dari cara santri cara kene kan biasa urip wae. Jangan keluar kalau enggak penting. Dari awal Islam ngajarno min husni islami mar'i tarkuhu malaya. Kok malah lagi roh saiki piye kok terlambat ilmune. Kita ini tahu mulai dulu, Bos. Pemenang bagi si Radi dua apa metu opo? Radi opo santeng ae no. Iku ora usah dilarang, wis ora kelar kok metu. Tapi mulai dulu kan kalau kita diumumkan jangan keluar kalau tidak penting. Dari dulu ajaran kita kan sebaik-baiknya Islam meninggalkan yang tidak penting. Rasa diwarai yang suhunya mulai cilik. Fataya tikal bari mulai cerita mujizat. Fataya tika mau bakal teko kain sirop al-bairu untuk dirimamika kelawan jaluk tanggungan jenengan ya bajiru jaluk selamat apa kahir masyhur ini kalau bunyi cerita kami dengan berbagai redaksi riwayat bil makna tapi maknanya sama ya tadi ada unta yang dipekerjakan di luar normal di luar normal disakiti makanannya sangat kurang walhasil terus unta ini matur ke Rasulullah bahwa diperlakukan majikannya seperti itu. Terus di Arabi dipanggil, kamu gini-gini sama unta kamu. Kok tahu ya Rasulullah ada yang cerita ini sing cerita untamu. Itu yang bapak saya di kalbair bima mikayat waddob bulan waddob wal wazala tulan wazala. Makanya kemarin sama anani dob yunufur itu 2 kali. Itu kalau maksudnya tidak dob ya wazala. Karena saya tidak pernah tahu dob yunufur apa dob yunufur kan kita nggak jamin harokatnya itu benar apa? Ya, kan kita tidak tahu kan harokatnya itu biasa kan salah kan? Kalau dobu ya dob, kalau dobyu itu wazal. Tapi apapun itu pernah ada seorang Arabi berburu wazal ya kijang atau berburu dob tapi sama itu penting. Atau memang itu 2 peristiwa atau memang itu 2 peristiwa. Ketika ketangkep Arabi tadi mau disate namanya orang nangkap buruan kan hewan buruan terus matur ya Rasulullah saya ini punya anak kecil-kecil. Ini jam saya menyusui tadi saya keluar untuk nyari makanan. Tolong beri kasih Arabi tadi, beri hak saya menyusui anak saya. Setelah anak saya ada butuh susuan saya nanti kembali ke sini siap ditangkap Arabi. Akhirnya Rasulullah minta si Arabi tadi, terus dituruti sama Arabi. Dan dobnya ini tidak nyulayani janji setelah selesai semua kembali. Itu sini apa? Wadob wal wazala. Nah, yang kemarin apa? Inta apa dobjun nufuru tadi yang kemarin itu saya tidak tahu. Makanya dobyu atau dobu kita tidak tahu. Tapi apapun itu tetap maknanya itu minta tolong Rasulullah apa? Minta tolong Rasulullah. Ya syadani wadob wal ghusala ya syadani yang saya kodok lan ghusala laka maring panjenengan dirisalah kelawan diutus wal qamaru lan rembulan wasyajaru lan wit wa tibulan zib. Sangko kata zibun juga serigala, zibulan serigala. Wong Arab kadang muni zibun, kadang muni apa? Zibun. Kadang tengira asap wae napa? Zibun atau apa? Zibun. Iku yang tikuna padha ngucap kabeh dulu, yang tikuna padha ngucap kabeh dulu buat jika kelan nabi ini panjenengan angkoripin sange wektu sing parat. Wa marka bukal ditumpani panjenengan al-buraku buruk. Ila jamali kamaring gantenge panjenengan mustaqun utai buruk iku kewan sing bronto sing kangen.
Ya dari Buraq itu sangat rindu supaya dinaiki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Jibrilu te Jibril sawu sumamlate ketika kang ngatur sistem kerajaan. Ketika mana Jibril mitranya Nabi sing ngatur alam raya ini iku kot a'lana. Teman-teman maklumat sapa Jibril bizikrika kelan nyebut panjenengan fil afaq dalam penjajane langit. Jadi Jibril yang mempopulerkan namamu di langit. Jadi Jibril memaklumatkan bahwa sekarang lahirlah seorang nabi yang sangat dicintai Allah, namanya Muhammad. Sehingga alam raya di langit tidak ada yang kenal Kanjeng Nabi karena sudah dimaklumatkan oleh malaikat Jibril. Rujine apa warfa'na laka dzikra. Wal qamaru rembulan makmurun dan perintahna laka maring sira bil insyiqaqi lan pecah. Ketika orang kafir menuntut mukjizat, minta bulan itu dipecah dan itu pernah terjadi iqtarabatis sa'atu wan shaqqal qamar. Wa kullu man liskabehane wong fil kauni ing dalam alam raya ku mutasawi kono bronto kabeh, bronto rindu yang sangat wong Arab nak darani syauqun. Mulane sebagian makhluk jambo ayyuhas syauqul jazil wahai manusia yang layak dikangeni. Jadi Nabi itu semua orang pasti kangen. Wa kullu man liskabehane wong fil kauni ing dalam alam raya ku mutasawi kono iku kangen banget diuri kamare muncule panjenengan muntaziro tur ngenteni li isyraqi nurika maring padange nure panjenengan. Bapak nama Habibu yang dalam antara nute Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kumun situn, iku wong sing ngrungokno li sama itilkal asbah, maring ngrungokno mengkono asbah mana nih jumleger, maksudnya fisik-fisik itu. Halimah kan nggak tahu kalau itu malaikat, boy bahasakan Muhammad kekasihku itu mendengar itu semua, itu jenenge apa? Mun situn li sama itilkal asbah. Wawaju te wajah Nabi mutahalilun bersinar, kanu ristoba kau dene cahaya pagi hari. Jadi Nabi mendengar saja dengan penuh seksama dan Nabi kelihatan berbinar-binar. Ya itu didawi malaikat tadi, malaikat setelah ngoperasi kan ngendikan panjang lebar bahwa kamu itu calon Nabi, kamu begini-begini. Itu Halimah dengar semua. It'aqbalat dumadaan madhab sapa Halimah tu Halimah mu'linatal hale wong sing banterno disiahi lan bengok. Maksudnya bengok kaget kan karena Nabi dikelola orang yang tidak dikenal. Di situ di bedel, di apa-apa itu kan kaget betul itu rodoknya. Aku lu ngucap sapa Halimah, dawuh sapa Halimah wa ghariba, wong sing aneh, wong sing asing sendiri. Maksudnya karena Nabi waktu itu jauh dari saudaranya karena saudaranya kan lari semua. Ya ketika melihat malaikat tadi kan saudaranya lari semua, berarti Nabi sendiri. Wong Arab namuni wa ghariba, napa? Wa ghariba. Faqalat mongko dawuh sapa malaikat ya Muhammad ya Muhammad ma anta bi gharib. Ma anta ora ana te sira gharibin lan wong sing dhewean dal anta te sira minallahi gharibun barak. Wa anta te sira lagu maring Allah, wa anta te panjenengan lagu maring Allah sofiyun pilihan wa khatibun lan kekasih. Ketika Halimah muni wa gharibah dari malaikat, tenang kamu Muhammad, kamu tidak sendiri. Kamu dekat sama Allah. Ya tentu perasaannya Halimah sama malaikat kan beda. Qala Halimah wa wahida, duh wong sing dhewean. Tentu cara Halimah Nabi Muhammad itu posisi sendiri karena saudaranya lari semua. Faqalat muqaddawu sapa al malaikat ya Muhammad ma anta biwahid. Ma anta ora ana sira biwahidin lan dhewean. Bal anta uta sira iku sahibut ta'iti wong kang duweni kekuatan. Wa anitu ka te kancane sira iku alhamidul majid dat sing hamidul majid. Tapi problemnya malaikat kan enggak bisa ngomong ke Halimah gak Nabi. Bu Halimah boten apa? Nabi mau matur nang Kanjeng Nabi, ora mati ra dhewean tenang wae. Kowe digarani pangeran sing alhamidul majid. Wa ikhwanuka te dulur sira ikhwanuka ya dulur sira minal malaikat sing para malaikat wa ahli tauhid lan ahli tauhid. Fal dulurem do mlayu dulur rodok ke tenang ae. Kabeh malaikat kabeh ahli tauhid dulur. Iki dawuh malaikat terus qalat Halimah wa yatimah. Wis nak ngono karuan status yatim. Faqalatil malaikatu lillahi darruka min yatim. Lillahi kagungane Allah sarasan daruka uta nikmat sira semana darun puan. Maksudnya puan nikmat sira min yatimin. Ya gak apa-apa kamu yatim tapi yatim terbaik. Fa inna qadraka monggo sak temene kadar sira inda wa ilmu Allah wa azimun iku aku.